Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar pendengar sahabat radio di mana saja Anda berada? Tentunya kita sekarang ada di program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Ada Panji di studio ditemani Arwen di redaksi dan juga reporter-reporter yang lain yang akan siap memberikan informasinya untuk program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sudah ada 8 reporter yang siap memberikan informasinya. Terlebih dahulu kita ke Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo targetkan Bansos tahap 2 terlaksana sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bill? Baik, masih mengupayakan untuk tersambung dengan Billy Patopoy reporter yang akan memberikan informasinya seputar Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo targetkan Bansos tahap 2 terlaksana sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan tentunya sahabat program Jatim News Today untuk siaran khusus update COVID-19 ini juga bisa Anda dengarkan di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Suara Gresik, LPPL Pradaya Suara Tuban, LPPL Persada Kabupaten Blitar, LPPL Mahardika Kota Blitar, LPPL Ersal Nganjuk, dan LPPL Suara Madiun. Program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 ini hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 11:05. Saya coba terhubung kembali dengan Billy Patopoy yang membawakan informasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo targetkan Bansos tahap 2 terlaksana sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bill? Sahabat pendengar Jawa Timur, bantuan sosial jilid kedua untuk masyarakat kurang mampu di Sidoarjo akan didistribusikan sebelum Lebaran Idul Fitri, yaitu bantuan senilai Rp150.000 seperti yang beberapa waktu lalu sudah disalurkan. Tirto Adi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bilang, untuk warga kurang mampu pada tahap awal, bantuan sosial sudah terdistribusi semua. Untuk mendistribusi tahap kedua, diusahakan bisa segera terlaksana sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini disampaikan Tirto saat rapat dengan Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rabu kemarin. Jika tahap pertama bantuan berupa sembako, rencananya tahap kedua ini dicairkan dalam bentuk uang seharga Rp150.000 untuk setiap warga yang berhak menerima. Pihaknya berharap pendistribusian bantuan ini akan berjalan lancar dan bisa membantu warga kurang mampu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurut Tirto, pihaknya juga telah mengajukan usulan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menambah lagi bansos jaring pengaman sosial ini. Jika awalnya direncanakan 2 kali, pihaknya mengajukan tambahan 1 kali lagi sehingga menjadi 3 kali pendistribusian bansos untuk warga kurang mampu. Harapannya bantuan tahap ketiga ini bisa direalisasikan dengan BLT atau bantuan langsung tunai alias dalam bentuk tunai seperti bantuan kedua. Akan tetapi untuk nilainya, ada penambahan menjadi Rp200.000 untuk setiap penerima yang jumlahnya mencapai 135.000 keluarga. Sementara itu, untuk update COVID saat ini di Kabupaten Sidoarjo, ODP sudah ada di angka 929, PDP 275, konfirm positif COVID-19 227 orang, 22 meninggal, dan 16 sembuh. Demikian, saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Billy Patopoy kita menuju ke Ersal FM Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk melakukan tracing pada 5 pasien positif COVID-19. Agustin. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk melakukan tracing atau pelacakan kontak 5 pasien positif corona terbaru dan hasilnya menetapkan 4 orang yang merupakan keluarga pasien asal Bagor sebagai orang dalam pemantauan atau ODP. Dari hasil rapid test terhadap 1 orang diantaranya reaktif atau positif.
Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk Dr. Hantianto mengatakan 4 ODP dari keluarga terkonfirmasi positif tersebut kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Dari 4 orang yang dibawa hanya 1 orang rapidnya reaktif. Adapun 4 ODP asal Bogor adalah laki-laki berusia 38 tahun serta 3 anaknya, yakni laki-laki berusia 13 tahun, perempuan berusia 9 tahun, dan yang paling kecil laki-laki berusia 4 tahun. Sedang yang rapid positif adalah anak pertama laki-laki 13 tahun. Selain satu keluarga tersebut ada 5 orang lainnya yang masuk dalam pemantauan, di antaranya laki-laki 20 tahun asal Bogor yang awalnya merupakan orang tanpa gejala atau OTG, kemudian dinyatakan ODP setelah rapid testnya juga reaktif, dan laki-laki tersebut kontak dengan pasien klaster Temboro, Magetan, dan kini dirawat di RSUD Nganjuk. Adapun 4 ODP lainnya masing-masing perempuan 42 tahun asal Nganjuk, laki-laki berusia 21 tahun asal Brebek, laki-laki berusia 41 tahun asal Gondang, dan perempuan 25 tahun asal Prambon. Keempatnya memiliki riwayat kontak dengan orang lain di luar Nganjuk, dan ODP dari Prambon hasil rapidnya juga reaktif, dirinya kontak dengan suami dari Mojokerto. Dengan tambahan 9 orang tersebut, total ODP di Nganjuk menjadi 83 orang, sementara untuk pasien terkonfirmasi positif tetap berjumlah 20 orang, 5 diantaranya dinyatakan sembuh. Sementara itu, dengan terus dilanjutkannya tracing atau pelacakan kontak pasien, jumlah OTG di Nganjuk terus bertambah, sedikitnya ada 77 tambahan baru. Mereka merupakan kontak 5 pasien terkonfirmasi positif yang terbaru, yang sempurna pernah kontak dengan 18 orang lainnya, juga punya kontak belasan. Kini, total OTG menjadi 628 orang. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Dari Agustin Merdekawati di LPPL Ersal FM Nganjuk, kita menuju ke Madiun. Ada Kiki Desilia dari LPPL Suara Madiun. Tim penggerak PKK Kota Madiun berikan bantuan pada keluarga terdampak COVID-19. Silakan. Sahabat Jatim News Today, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga terus digelurakan oleh tim penggerak PKK Kota Madiun. Organisasi yang berperan sebagai mitra pemerintah itu membagikan ratusan sembako kepada keluarga yang memiliki anak stunting, ibu hamil, dan keluarga di 3 kecamatan yang ada di Kota Pendekar. Total sembako yang dibagikan sejumlah 300 paket sembako di masing-masing kecamatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan upaya tim penggerak PKK untuk ikut serta mensukseskan keluarga sejahtera dan ikut serta membantu keluarga yang terdampak COVID-19. Ditambahkan, kegiatan ini juga sekaligus memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-60. Selain itu, kegiatan tersebut sebagai momentum untuk memberikan penghargaan kepada ibu-ibu pengurus PKK di masing-masing kelurahan yang sudah aktif mengikuti kegiatan PKK dalam kisaran waktu 15 tahun ke atas. Melalui bakti sosial yang diadakan, Yuni Maidi berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi keluarga. Tak lupa, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun itu juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah dan menerapkan protokoler kesehatan COVID-19. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 13 Mei sebanyak 1.114 orang dengan resiko. Dengan rincian, 940 selesai pemantauan, 90 orang tanpa gejala, 46 selesai pemantauan, 62 orang dalam pemantauan, 58 selesai pemantauan dan sembuh, dan 2 orang positif COVID-19. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News Today. Dari Kiki Desilia, sekarang kita bergeser untuk menuju ke Kabupaten Blitar. Ada 2 reporter yang sudah siap, Ari Kusuma dan Risma Erina. Ari Kusuma terlebih dahulu. Antisipasi pemudik jelang Lebaran, Bupati Blitar minta penanganan corona di setiap wilayah lebih ditingkatkan. Ari. Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menyelenggarakan video conference bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forpimda, tim gugus tugas wilayah, Muspika, Kepala Puskesmas, dan seluruh kepala desa atau kelurahan. Dalam agenda itu, Bupati Blitar Rianto meminta seluruh petugas yang terlibat supaya tetap meningkatkan keamanan dan penanganan penyebaran virus corona di setiap wilayah masing-masing. Mengingat menjelang Lebaran, banyak permasalahan yang harus dihadapi seperti mekanisme penerimaan pendatang, pemudik, maupun warga pulang kampung dari luar daerah. Sehingga diharapkan pula semangat kebersamaan seluruh lintas sektor dalam menanggulangi wabah corona tetap terjaga dengan baik. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman media. Hari ini saya mendatangi penyerahan
bantuan langsung tunai dari dana desa. Ini dilaksanakan oleh Desa Purworejo, Kecamatan Sanan Kulon. Alhamdulillah, bagus sekali, pelaksanaan sangat baik. Ini ada 140 orang yang mendapatkan bantuan langsung tunai desa. Bupati juga mengingatkan masyarakat tetap disiplin dan patuhi himbauan pemerintah seperti menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan cuci tangan pakai sabun di air mengalir, menghindari kontak fisik termasuk jabat tangan, dan tidak bepergian bila tidak perlu, serta wajib menggunakan masker bila keluar rumah. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Ari Kusuma ada Risma Erina yang bawa kabar, ribuan keluarga penerima manfaat kelurahan di Kabupaten Blitar bakal terima BPNT, bantuan pangan non-tunai. Risma. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Romelan mengatakan banyak bantuan yang diluncurkan pemerintah pusat maupun provinsi. Salah satunya bantuan sosial berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 April 2020 perihal bantuan jaring pengaman sosial dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 bagi kelurahan. Romelan menjelaskan khusus dari provinsi ada bantuan tambahan suplemen untuk BPNT bagi masyarakat kelurahan saja. Masing-masing yang sudah menerima BPNT dipastikan ditambah dari provinsi senilai Rp100.000. Keperuntukannya juga sama, yaitu untuk kebutuhan pokok seperti beras dan telur. Adapun jumlah kuota penerima dari provinsi untuk kelurahan di Kabupaten Blitar mencapai 10.940 keluarga penerima manfaat atau KPM. Namun setelah divalidasi, jumlah penerima mencapai 9.774 KPM. Khusus untuk provinsi itu ada 2 bantuan ya. Yang pertama adalah bantuan top up. Top up itu tambahan ya, tambahan suplemen untuk BPNT bagi masyarakat kelurahan saja. Romelan menambahkan untuk saat ini tinggal menunggu proses pencairan dari provinsi, di mana tambahan bantuan itu akan diberikan selama 3 bulan, yaitu Mei, Juni, dan Juli 2020. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Baik, sekarang kita menuju ke Bumi Gerbang Salam di Pamekasan. Ada Arifin dari LPPL Realita FM Pamekasan. Pendistribusian tandon cuci tangan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan sudah capai 500 unit lebih. Arifin. Kerabat tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan hingga Selasa 13 Mei 2020 telah mendistribusikan bantuan tandon tempat cuci tangan untuk masjid, pesantren, pasar, dan pelayanan umum mencapai 500 unit lebih. Demikian disampaikan Muhammad Afandi selaku Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat. Menurut Afandi, pendistribusian bantuan tandon khusus masjid dan pesantren maupun lembaga lainnya ditargetkan mencapai 1.089 unit. Itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara rajin cuci tangan menggunakan sabun demi mencegah penyebaran COVID-19 di Bumi Gerbang Salam. Seperti kemarin, saat Afandi menyerahkan bantuan tandon di Masjid Rasa, Kecamatan Larangan. Kepada takmir masjid, pihaknya berpesan agar tandon khusus cuci tangan tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini yang keberapa yang jelas sampai hari ini yang sudah didistribusikan tandon itu kurang lebih 500 unit untuk masjid, pesantren, fasilitas umum seperti pasar dan perkantoran. Itu sekali lagi sudah 500 unit tandon sampai hari ini. Target akhir dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan untuk penyediaan tandon kurang lebih 1.089 unit. Afandi menambahkan, masyarakat diminta untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi menjaga keselamatan dan kesehatan agar tidak terpapar dari COVID-19 yang kian hari pasien terkonfirmasi positif semakin bertambah. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin melaporkan. Dari Bumi Gerbang Salam kita bergeser menuju kota Patria Blitar. Ada 2 reporter dari LPPL Mahardika FM Kota Blitar, Kirana Nisa dan Rifado Kusnadi. Ke Kirana Nisa terlebih dahulu yang akan bawa kabar di tengah wabah corona industri tahu, Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tetap bertahan. Kirana Nisa.
Sobat, wabah corona membawa dampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Bahkan sejumlah pengusaha memutuskan tutup sementara untuk meminimalisir kerugian akibat turunnya permintaan di pasaran. Namun hal itu tidak terjadi di industri tahu Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang tetap bertahan di tengah wabah corona. Imam Sutanto, Koordinator Paguyuban Tahu Kelurahan Pakunden, mengatakan produksi industri tahu tetap berjalan meski permintaan di pasaran sedikit menurun akibat corona. Imam menyebut dari 10 pabrik tahu yang ada di Kelurahan Pakunden, hampir seluruhnya mengalami penurunan, begitu juga dengan pabrik miliknya sendiri. Jika hari normal bisa memproduksi 10 tong kedelai, kini hanya 5-6 tong saja. 1 tong berisi 17-18 kg kedelai. Selain dikirim ke lokal Blitar, tahu Pakunden juga dikirim ke Tulungagung dan Trenggalek. Imam mengatakan sampai saat ini tidak ada gangguan untuk mendapatkan bahan dasar pembuatan tahu, harganya pun relatif stabil. Kalaupun terjadi kenaikan harga kedelai, Imam menyebut pengusaha tahu akan mengurangi ukuran tahu menjadi lebih kecil agar tidak mengganggu keuntungan. Kalau kemarin ya mau nggak mau kita harus mengurangi isi atau mengurangi volume ukuran tahunya agar bisa tetap ambil untung gitu. Dikonfirmasi terpisah, Wahyudianto, Lurah Pakunden mengatakan sampai saat ini industri tahu di wilayahnya masih berjalan. Bahkan belum ada laporan pengurangan jumlah karyawan yang bekerja di pabrik tahu. Wahyudi menyebut untuk pabrik tahu besar jumlah karyawannya bisa mencapai 30-an orang. Tentu hal ini menjadi kabar baik mengingat ada banyak perusahaan yang melakukan pengurangan jumlah pegawai di tengah wabah corona. Namun demikian, Wahyudi menghimbau agar pemilik pabrik tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Kirana Nisa, Mahardika. Terakhir ada peluang bersama Rifano Kusnadi, masih dari LPPL Mahardika FM Kota Blitar. Pemkot Blitar salurkan sembako dan bingkisan lebaran untuk kader Posyandu serta juru kunci makam se-Kota Blitar. Rifano. Pemerintah Kota Blitar membagikan sembako untuk kader Posyandu lansia dan balita serta juru kunci makam se-Kota Blitar di Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Kantor Wali Kota, Rabu 13 Mei 2020. Santoso PLT Wali Kota Blitar saat dikonfirmasi mengatakan sebagai bentuk kepedulian dan meringankan beban yang terdampak COVID-19, utamanya kader Posyandu lansia dan balita, sebagai garda terdepan pelaksanaan kontrol warga di lingkungan masing-masing, terdapat 1.160 paket sembako yang akan dibagikan kepada kader Posyandu di 3 kecamatan Kota Blitar. Terdiri dari beras 5 kilo, minyak goreng 2 liter, gula putih 2 kilo, biskuit kaleng, teh, kopi, dan sirup. Selain pembagian sembako kepada kader Posyandu, pemerintah Kota Blitar juga membagikan bingkisan kepada juru kunci makam se-Kota Blitar dengan total 234 paket bingkisan lebaran. Serahkan bingkisan hari raya diantaranya kepada seluruh Posyandu se-Kota itu ada sekitar 1.500. Sementara itu, selain membagikan sembako untuk kader Posyandu lansia dan juru kunci makam, di hari yang sama, pemerintah Kota Blitar juga membagikan bingkisan lebaran kepada LVRI, Karang Taruna Kota Blitar, dan pengurus panti se-Kota Blitar. Total ada 365 paket bingkisan lebaran yang dibagikan secara simbolis di kantor Wali Kota Blitar. Rifano Kusnadi, Mahardika. Demikian tadi 8 reporter sudah hadir memberikan informasinya untuk program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2020. Akhirnya mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji Harto mengucapkan terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.